Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, baik teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin berbagi cerita dari pengalaman saya sekian puluh tahun. Banyak orang atau banyak teman-teman kita yang sering diskusi sama saya, bertanya tentang jati diri. Ingin mencari jati diri, ingin mencari hakikat kehidupan, ingin mencari kebenaran sejati. Banyaklah ceritanya yang intinya adalah ingin menemukan rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Ingin menemukan ketenangan, kemantapan, keyakinan sehingga hidup merasa damai, lebih tenang dan bahagia. Mati pun diharapkan juga masuk surga tentunya. Dari sudut pandang pengalaman saya, ya saya bercerita sesuai dengan kemampuan saya, bahwa substansi kehidupan itu ya kita harus mengerti dulu hidup untuk apa. Ada skala prioritas yang harus kita targetkan di dalam kehidupan ini. Ada orang yang ingin mempersiapkan dirinya beribadah terus sehingga banyak pahala dan mati bisa masuk surga. Ada pula juga orang yang mencari kebenaran sejati karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Ada juga yang ingin mencari jati dirinya, sebenarnya hidup itu seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana treatment dalam memperbaiki diri dan sebagainya. Bahkan ada juga kalau orang Jawa itu mengenal jati diri melalui juru papat, lima pancur. Ada juga dari komunitas lain, atau dari Islam sendiri yang mencari jati diri melalui syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya. Banyak macam lah tentunya di sana. Namun dari pengalaman saya menjati diri dari berbagai sumber pengetahuan, baik itu pengetahuan secara ilmiah, alamiah dan ilahiyah, ada hal yang menarik yang saya ambil benang merah dalam kehidupan ini. Jati diri ya intinya mengenal diri sendiri, mengenal baik dari sisi negatif, sisi positif, terus mengenal dari sisi syariatnya, thariqahnya, hakikatnya dan ma'rifatnya kalau kita yang berbasis agama Islam. Kalau agama lain saya kurang mendalami tentunya ya. Jadi yang saya geluti di dunia kami adalah dunia agama Islam, tapi tidak menutup kemungkinan juga saya sering sekali mendengar dari leluhur saya, orang tua saya, tentang orang Jawa. Di Jawa sendiri banyak nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kebatinan yang sebenarnya substansinya juga cukup menarik dan cukup bagus. Karena ending dari pelajaran mengenal jati diri atau mencari jati diri adalah kemantapan keyakinan di dalam diri, berketuhanan yang Maha Esa atau berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada yang paling menarik, yaitu jangan sampai kita syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itu sebenarnya substansi dalam mengenal jati diri. Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjebak dari paradigma orang lain. Ada ilmu yang harus kita garis bawahi, kita tabilu betul bahwa dalam mencari jati diri jangan pernah melakukan syirik, itu intinya. Memang tidak mudah dalam mengenal jati diri kalau tidak menemukan atau mempunyai seorang guru yang mumpuni atau guru yang murabin atau seorang ahli di bidang pengenalan jati diri. Untuk mengerti itu semua tentu kita nggak boleh lepas dari pemahaman keilmuan yang bisa diterima oleh akal, diterima oleh alam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kalau saya ada 3 substansi dalam menggali sebuah keilmuan, yaitu berbasis ilmiah, alamiah dan ilahiyah.
Kalau secara ilmiahnya itu masuk akal, alamiahnya berproses juga masuk akal, tentu secara ilahiyahnya juga bisa diterima tentunya. Namun kalau sebuah pencarian itu tidak masuk akal, ya perlu perlu ditelisik dulu. Apalagi tidak ada alamiahnya, ya dikhawatirkan salah dalam mengenal jati diri itu sendiri. Hal yang terpenting dalam mengenal jati diri adalah, yang pertama adalah mengenal pola pikir kita. Pola pikir kita ini seperti apa? Sudah sesuai tidak dengan kebenaran sejati. Pola pikir kebenaran sejati tentunya pola pikir yang bermanfaat untuk kehidupan. Pola pikir yang betul-betul untuk kebaikan, bukan untuk merusak. Itu yang pertama. Nah, kalau kita sudah bisa mengerti substansinya, bagaimana cara memperbaikinya? Itu otomatis membutuhkan waktu, atau secara alamiah butuh waktu. Proses pikiran dari yang tidak bagus menjadi bagus, sehingga menjadi output yang bagus. Dan yang kedua tentu berhubungan dengan kejiwaan atau nafsu. Mengapa nafsu itu ada ya? Kenapa jiwa itu ada ya? Karena nafsu itu kita adanya kehendak. Tanpa ada kehendak ya manusia mati ya. Jadi karena punya kehendak ada nafsu. Nah, itu harus kita pahami betul bagaimana mempelajari nafsu. Ada 7 tingkatan kalau di dunia Islam, di dunia tasawuf. Itu nafsu amarah, lawamah, supiyah, mutmainah, ada rodiyah, dan ada nafsu matiyah, dan nafsu kamilah. Nah, di dalam 7 tingkatan nafsu itu butuh proses, bukan waktu yang pendek. Itu butuh perjuangan yang panjang agar kita standar minimal sebagai manusia mencapai pada tataran nafsu mutmainah. Mampu, yaitu nafsu yang tenang, tidak mengumbar angkara murka. Dan yang keempat tentu bicara tentang, yang ketiga tentu bicara tentang hati. Hati pun ada 7 titik latifah di sana, ada di dalam ilmu thariqah atau tasawuf. Dan lapisan-lapisan hati harus kita pahami betul. Selanjutnya komponen yang keempat adalah ruh. Ruh pun itu bermacam-macam. Ada beberapa tingkatan, tapi tidak semua orang bisa mengerti tentang ruh. Memang itu sangat sulit sekali. Dan yang kelima adalah jasad, panca indera. Nah, semua unsur 5 komponen ini tentu saling berkaitan dalam satu gerak kehidupan. Contoh jasad. Jasad ini kalau telinga dan mata hanya untuk melihat dan mendengar hal-hal yang tidak bagus, otomatis pikirannya nggak akan pernah bagus. Tapi kalau mata dan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, tentu pola pikirnya akan menjadi baik. Sehingga nafsunya pun akan menjadi baik, hatinya pun akan menjadi baik. Jadi saling keterkaitan 5 komponen ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebuah contoh sepeda motor ada mesin, ada jok, ada setir, ada roda, ada kontak dan lain-lain. Nah, komponen-komponen itu nggak boleh lepas. Kalau lepas nggak bisa dipakai. Misalnya sepeda motor itu nggak ada rodanya kan nggak bisa dipakai. Atau sepeda motor itu lengkap semua tapi nggak ada mesinnya, nggak ada minyaknya juga nggak bisa dipakai. Begitu pula dengan manusia. 5 komponen ini tentu harus selaras. Tanpa ada keselarasan 5 komponen, yaitu pikiran, jiwa atau nafsu, hati, ruh dan jasad, ya tidak akan sempurna perjalanan hidup manusia. Nah, ini dia yang harus kita pahami betul. Bagaimana kita mengurai 5 komponen dari diri manusia itu sendiri, maka kita akan mengerti, oh ini hakikat hidup. Oh ini toh yang namanya jati diri. Oh ini toh kalau sudah mengenal jati diri, perilakunya harus seperti apa. Apakah untuk dipamerkan atau diaplikasikan? Itu pasti akan tahu nanti Anda. Nah, kalau kita sudah mengenal diri kita, tentu diri ini mau kita pakai untuk apa, kita sudah tahu. Mungkin untuk kebaikan atau untuk yang lain-lain, kita lebih tahu.
Hidup ini mau kita bawa kemana? Itu tanggung jawab kita sendiri. Selagi kita mau memperbaiki diri, selagi kita mau mencari jati diri, selagi kita mau benar-benar mencari substansi hakikat kehidupan, Allah pasti akan membimbing kita. Alamal insana ma'lam ya'lam. Dia Allah mengajari manusia apa yang belum dia ketahui. Berangkat dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini sangat penting kita pahami agar pola pikir kita betul-betul menjadi pola pikir yang tertata. Anda bisa perdalam dari ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 di dalam Al-Qur'anul Karim. Terus carilah bimbingan yang tepat, carilah guru yang mumpuni dalam mengenal jati diri Anda. Jangan sepotong-sepotong. Karena apa? Sepotong-potong maka tidak akan pernah lengkap dalam mencari hakikat kehidupan atau jati diri yang sebenarnya. Semoga sebuah cerita ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari jati diri. Kemana Anda harus mencari? Kemana ilmu apa yang harus Anda cari atau Anda kejar? Anda target sampai mana Anda ingin mengetahui tentang kehidupan ini. Mengenal alam semesta tentunya harus mengenal melalui dalam diri kita sendiri. Apabila kita belum mengenal diri kita sendiri, maka kita sulit akan mengenal alam semesta. Karena semua cerita kehidupan alam semesta ada di dalam diri. Baik, saudaraku, teman-temanku sekalian, saya kira inilah sekelumit cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya banyak cerita-cerita selanjutnya dan bisa menjadi inspirasi barangkali buat teman-teman sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.